Bagaimana kabar Pak? Baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Jadi gini Pak kan, kami ada tugas dari dari calon guru penggerak tentang modul eksplorasi konsep yaitu nilai kebajikan universal modus 314, yaitu tentang menelaah sebuah kasus yang mungkin sering terjadi di sekolah kita. Mungkin di sini saya baca dulu kasusnya Pak ya. Jadi Ibu Tati ini seorang guru wali kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis sekali sama dengan ruangan kelas Anda. Kemudian Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lainnya bisa menyesuaikan diri kepada sekolah Anda. Dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Jadi suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas batuan sekolah yang sangat panas di hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tanpa tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandang keluar kelas untuk melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginstruksinya? Mana saat itu adalah guru lain yang memiliki wewenang atau kelas yang berbeda. Dari kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginstruksi mengapa dan bagaimana? Jadi begini Pak kan, dari kasus ini saya ingin tahu bagaimana seperti apa tindakan untuk mengenai kasus seperti di atas. Untuk menangani kasus seperti di atas, kita memanggil Ibu Tati ke kantor, jadi menanyakan apa masalah anak itu sehingga dihukum di terik panas matahari dan dihukum tidak boleh masuk kelas. Sementara dia sudah mengakui kesalahan dan menangis. Sebenarnya kita memberi tahu disiplin itu memang harus dilaksanakan, tetapi ada batas kewajaran. Jangan sampai kita menyiksa anak orang atau murid kita sendiri untuk memenuhi kehendak kita. Tetapi kita harus melihat juga kehendak anak itu apa. Kita harus juga memperhatikan, jangan kita maksa kehendak sendiri. Itu menurut saya. Jadi menurut Bapak tindakan Ibu Tati itu salah ya Pak ya? Salah. Karena sudah melukai batin anak. Ya. Seharusnya walaupun disiplin itu sangat penting, Ya. tapi janganlah menggunakan kekerasan. Tidak boleh menggunakan. Pasti ada dengan cara yang lain Pak ya? Dengan ada cara lain kita bisa. Karena sekarang kita akan dituntut untuk belajar ramah anak, bukan belajar menyiksa anak. Iya betul sekali Pak. Maka kita harus memperhatikan apa kebutuhan anak itu sebenarnya, apa yang dibutuhkan ya. Kita perhatikan, jangan selalu mengambil tindakan seenaknya kita. Karena tugas guru itu mendidik, membimbing anak ke jalan yang lebih baik. Memang disiplin itu perlu, tetapi ada kalanya kita tidak berhak. Batas kewajaran Pak. Sebatas kewajaran aja, jangan sampai kita maksa. Jadi kesimpulannya saya juga sangat sependapat dengan pemikiran Bapak bahwasannya kalau ada seperti itu
yang pertama sekali kita panggil Ibu Tati ke kantor, Iya. kita tanyakan Ya, kenapa, apa alasan dia melakukan hal seperti itu, Pak ya. Ya. Kemudian mungkin apa yang telah Bapak sampaikan sudah cukup mewakili ya kan, sudah cukup paham. Mungkin cuma ini yang dapat kita bahas dalam hal ini, yang bahwasanya hal yang dilakukan Ibu Tati itu tidak perlu kita contoh, Ya. meskipun Ibu Tati itu dia guru yang hebat, Guru guru hebat, yang disiplin. disiplin, disayangi sama murid, bahkan orang tuanya kan. Ya. Tapi dengan sifat dia yang salah itu tetap salah, Ya, tetap sama. walaupun tujuan dia sebenarnya baik, Baik. tetapi dengan cara dia kurang tepat karena menyiksa anak. Mungkin cukup sekian Pak. Terima kasih telah membantu kami untuk menyelesaikan tugas ini. Ya, selesai Pak ya.